Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Critical Journal Review yang kami beranggotakan saya Afla Luftina sebagai moderator. Saya Muhammad Arsyid Fikran Doko sebagai pembaca kesimpulan dan ringkasan jurnal pertama. Saya Koni Karolin Sinaga sebagai pembaca definisi cache memory. Saya Faisal Hamzarau sebagai pembaca pemetaan jurnal kedua dan juga kelebihan kekurangan dari dua jurnal tersebut. Baiklah, di sini kami memilih dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal evaluasi pengaruh fungsi pemetaan terhadap kinerja dan konsumsi daya cache memory. Yang kedua yaitu Bridging Cache Memory, konsep kinerja peningkatan multiprosesor. Identitas jurnal pertama yang berjudulkan Evaluasi Pengaruh Fungsi Pemetaan terhadap Kinerja dan Konsumsi Daya Cache Memory yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi atau JITER yang ditulis oleh Tati Erlina dan Rahmi Eka Putri yang terbit di Kota Padang pada tahun 2017. Dan identitas jurnal yang kedua yaitu yang berjudul Bridging Cache Memory, Konsep Kinerja Peningkatan Multiprosesor yang diterbitkan oleh Seminar Nasional Inovasi dan Tren atau SNIT yang ditulis oleh Freddy Susanto dan Teguh Afianto Nugroho yang terbit di Kota Tangerang pada tahun 2014. Pembahasan isi jurnal, definisi cache memory. Pada jurnal 1, cache memory adalah sebuah memori yang dapat diakses oleh mikroprosesor dengan lebih cepat dibanding main memory. Salah satu penyebabnya adalah cache memory diposisikan sedemikian rupa pada chip yang sama dengan mikroprosesor, sehingga waktu yang dibutuhkan mikroprosesor untuk mengakses cache memory menurun secara signifikan. Pada jurnal 2, cache memory adalah memori yang memiliki kecepatan dengan tinggi yang digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Memori ini mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada RAM. Yang berikutnya adalah pemetaan jurnal pertama. Terdapat beberapa mapping teknik yang berperan menentukan organisasi dari sebuah cache, yaitu direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping. Direct mapping merupakan teknik yang paling sederhana, memetakan setiap blok main memori ke hanya satu cache line yang mungkin. Associative mapping menangani kelemahan dari direct mapping dengan mengizinkan setiap blok main memori dimuat ke setiap line yang ada pada cache. Set associative mapping disebut juga dengan QY set. Asosiatif merupakan sebuah kompromi yang memperlihatkan kelebihan dari pendekatan direct dan asosiatif dan sekaligus memperkecil kekurangannya. Mapping pemetaan terdapat 3 metode yang digunakan. Pemetaan langsung, direct mapping. Pemetaan langsung adalah teknik yang paling sederhana, yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke saluran-saluran cache saja. Jika suatu blok ada di cache, maka tempatnya sudah tertentu. Dan 2. Pemetaan asosiatif mapping. Pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. 3. Cache associative set associative mapping. Pada pemetaan ini, cache dibagi dalam sejumlah seeds. Setiap set berisi sejumlah line. Pemetaan asosiatif set memanfaatkan kelebihan kekurangan pendekatan pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari kedua jurnal tersebut adalah isi dari jurnalnya sudah bagus. Kedua jurnal menjelaskan secara detail mengenai apa itu cache memory. Kedua jurnal juga memberikan gambar untuk menjelaskan lebih lagi dan memudahkan pembaca mengenai isi-isi materi tersebut. Kekurangan dari kedua jurnal
Menurut kami, jurnal utama adalah hal yang lebih baik daripada jurnal kedua. Hal tersebut karena jurnal utama mencakup materi yang lebih luas mengenai cache memory dibandingkan dengan jurnal kedua. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem memori untuk membantu dalam mengimbangkan kecepatan prosesor yang mempunyai kecepatan tinggi dalam mengolah data terhadap memori utama yang kecepatan penyimpanan data dan alamat lebih rendah. Di dalam blok diagram pengaksesan dari prosesor, cache memory, dan memori utama terdapat logical access serta physical access yang semuanya tercakup dalam virtual memory yang akan diterjemahkan oleh MMU, Memory Management Unit, ke dalam main memory. Dalam metode pengaksesan ke memori utama terdapat 3, yaitu direct mapping, associative mapping, serta set associative mapping yang masing-masing mempunyai contohnya masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.